bulan lalu kita sudah bicara tentang kurikulum. Jadi ini pengajian kita ini sekolah lagi ini kita. Jadi lah tua-tua kita kalau ini sekolah lagi. Kebetulan guru yang utus dari Kementerian Agama Kecamatan Jakabaring ini aku dari sini. Jadi kita sekolah lagi bulan yang lalu kurikulum. Bulan ini saya mau sampaikan tentang pengertian mendasar dulu, yaitu tentang apa itu pengetahuan, apa itu ilmu, apa itu hikmah. Nah, kira-kira di sini pagi ini nih. Jadi ulangi, kita nak ngomong tentang pengetahuan, ilmu, hikmah. Tambah sikok lagi lanjut bonus, teknologi. Oke. Jadi 4 ikut ini nak aku sampaikan ke kita kalau. Baik. Hadirin, kita sering mendengar kata-kata ilmu, pengetahuan dan teknologi, benar ya? Ada mah itu iptek ya. Oke, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Oke. Yang disebut ilmu dulu baru pengetahuan. Padahal urutannya terbentuknya pengetahuan dulu. Kita jingok, bayu. Sekarang aku unjuk contoh dulu ungkapan di Al-Qur'an. Ada 4 kedudukan orang berilmu di Al-Quran, atau ada 4 macam manusia di Al-Quran yang disebut sebagai cerdas. Jadi wong yang cerdas itu di Al-Quran disebut dengan 4 istilah. Istilah yang pertama, ulul albab. Ulul albab, yaitu orang yang berzikir dan berfikir. Itu ringkasnya, kapan-kapan kita bahas. Yang kedua, ulin nuha. Ulin nuha. Ulin nuha, yaitu orang yang mengetahui sesuatu sampai detail. Bahasa kita ahli. Orang yang ilmunya ahli. Ahlinya. Ya, jadi contoh misalnya Profesor Habibi itu adalah ahli masalah pesawat. Nah, itu ulin nuha. Profesor Quraisy Shihab itu adalah ahli tafsir. Profesor Said Aqil Husin Al-Munawwar ahli tafsir Al-Quran. Nah, itu ulin nuha. Yang ketiga adalah ulama. Ulama ini disebut kalau di Al-Quran. Yang ulama disebut di surat 35. Ulama. Ulama adalah orang yang makrifah Allah dan makrifah aturan Allah. Makanya di antara 3 ikut ini tadi yang galak ngambil fatwa yang mana? Ulama. Ulama adalah orang yang mengerti Allah dan mengerti hukum Allah. Maka kalau nak nanya kita tanyalah kepada ulama. Ya, jadi kamu jangan tanya aku tidak masuk bab ini dalam ilmu ini. Yang keempat adalah ulil absor, tadi yang saya sebut, yaitu orang yang memiliki pandangan, pendapat yang tajam, pas, klop. Kira-kira aku tanya sekarang ini, dari 4 ini kita yang mana? Yang agak dekat parak-parak nian sama kita yang mana? Ulil albab masuk. Mana lagi? Yang terakhir tadi ulil absor. Sebelum ulil albab, ulil absor dulu. Maka hari ini kita jadilah ulil absor ini dulu. Oke, kita jengok. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran memerintahkan kepada kita fa'lam. Ketahuilah, bahasa terjemahnya. Atau dalam bahasa kita carilah tahu. Carilah tahu. Carilah tahu. Ini. Kedua, Al-Quran menyuruh kita ikra, bacalah. 2 ikut ini. Jadi kita ini hidup di dunia ini disuruh baca, disuruh cari tahu. Ini dulu. Ini pagi ini kita ngaji ini berarti kita cari tahu. Kaki kita baca Quran, kita baca buku, kita baca koran, itu berarti membaca. Oke. Membaca dalam arti yang lebih besar lagi adalah galo-galo yang dijingok ini kamu persepsi, kamu tafsirkan, maka itu membaca. Nah, ini tahap pertama untuk orang sampai nanti kepada hikmah, yaitu membaca,
dan cari tahu. Setelah membaca dan cari tahu, maka dia akan dapat knowledge. Ini urutannya, pelan-pelan. Dapat knowledge. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya pengetahuan. Tolong camkan. Pengetahuan adalah persepsi terhadap sesuatu. Ulangi. Persepsi terhadap sesuatu. Oke. Pada waktu pertama kali kita ketemu, kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang aku itu mak mana? Mungkin yang dari sebelah sana nyengok mancung, yang dari sebelah sini pendek, yang dari sebelah sana putih. Itu persepsi terhadap sesuatu. Persepsi terhadap sesuatu. Persepsi terhadap sesuatu namanya pengetahuan. Contoh, sholat itu ada Allahu Akbar. Sholat itu ada Fatihah. Sholat ada tegak, ada rukuk, ada sujud. Itu namanya persepsi terhadap sesuatu. Namanya pengetahuan. Oke. Contoh yang lain lagi. Ada pembeli. Kamu tahu pembeli itu siapa gitu. Itu persepsi itu baru. Ada penjual atau pedagang. Ada barang, ada duit, ada gudang, ada cadangan, supply, ada permintaan. Ada distribusi, ada retail, ada grosir. Itu semua adalah pengetahuan. Oke, paham ya sampai di sini. Ini pengetahuan. Ada tajwid, ada qiraah, ada tafsir, ada hadis, ada fikih. Itu semua adalah pengetahuan. Ketika kita mempersepsi, coba aku tanya, kalau fikih itu persepsi kita apa? Fikih tentang apa? Hukum, irama itu. Kalau tafsir, hubungannya dengan Al-Quran, itu baru pengetahuan. Jadi ulangi, membaca dan cari tahu akhirnya dapat knowledge, pengetahuan, atau persepsi terhadap sesuatu. Nah, pengetahuan yang banyak ini tadi disusun rapi menjadi systematic knowledge, menjadi tertib rapi, tersusun rapi, namanya science, ilmu. Inilah ilmu. Perhatikan kalimatnya. Jadi pengetahuan yang masih kemana-mana, masih belamburan di mana-mana, ini baru pengetahuan, belum ilmu. Nah, ilmu adalah pengetahuan yang belamburan banyak ini tadi disusun rapi, namanya ilmu. Paham? Ini science. Ini nak pelan-pelan gitu. Aku tunjuk contoh tadi. Pengetahuan tentang pedagang, pembeli, barang, gudang, supply, demand, duit, transaksi, segala macam itu adalah pengetahuan. Setelah disusun rapi jadi ilmu. Ilmu apa namanya? Ilmu ekonomi misalnya. Oke. Contoh, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ada saktah, ada wasal aula, waqaf aula, ada mat. Disusun rapi jadi ilmu apa namanya? Tajwid. Paham ya? Itu ilmu. Sampai di sini. Jadi sampai di level ini kira-kira kita punya pengetahuan? Punya. Kita punya ilmu? Punya. Disusun rapi, Allahu Akbar, kemudian Fatihah, kemudian surat, baca surat, kemudian rukuk, sujud, duduk, tahiyat, salam. Itu ilmu apa namanya? Ilmu sholat. Sampai di sini mulai berat ini. Ilmu cirinya 3. Tolong camkan. Ilmu cirinya 3. 3 cirinya. 1. Ciri dari ilmu, yang nomor 1, ciri dari ilmu bahasa Indonesianya baik, bahasa Indonesianya, bahasa istilahnya, bahasa istilahnya adalah jamak atau banyak.
atau bahasa Inggrisnya plural. Oke. Ilmu itu banyak. Aku tunjuk contoh. Ada namanya rumpun ilmu. Rumpun. Tahu rumpun? Kalau kita ada di ngangon kambing atau sapi itu ada tempat rumput, ada itu kan bukan hanya rumput yang ada di sana macam-macam. Itu rumpun. Contoh rumpun ilmu. Yang ilmu aku ada rumpun ilmu kesehatan. Bapak Ibu pasti tahu ini. Rumpun ilmu kesehatan. Di dalam rumpun ilmu kesehatan ada kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, farmasi. Benar? Itu rumpun. Sekarang rumpun ilmu agama. Dalam ilmu agama ada ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Banyak lagi ilmu. Itu rumpun ilmu. Kemudian di dalam ilmu kesehatan tadi ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran punya cabang enggak? Sebut contoh penyakit dalam yang mudah-mudah baik yang kamu kenal kalau bedah kebidanan contoh itu. Tanyakan lagi penyakit dalam ada cabang enggak? Ada. Contohnya penyakit dalam bagian ginjal dan hipertensi, penyakit dalam bagian hormon endokrin, penyakit dalam bagian gastro lambung. Kemudian tambah lagi penyakit dalam bagian jantung misalnya. Penyakit dalam bagian jantung ada cabangnya lagi tak? Aduh. Pertanyaan aku untuk kita kalau ilmu kita yang mana? Inilah yang disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia, orang yang berilmu adalah seperti padi yang berisi. Padi yang berisi. Makin berisi makin runduk. Makin tawaduk dia. Bahasa Palembangnya makin berisi makin banyak tak tahu dia. Kamu camkan istilah ini bukan kuplesetkan tapi supaya kamu ingat dalam bahasa plesetan pantun, tidak bertanya sesat di jalan, banyak bertanya tandonyo buyan. Tolong camkan ini kamu camkan ya nih. Jadi maksudnya ini, kalau tidak punya ilmu, maksudnya ini mendalamnya, tidak punya ilmu, kamu akan sesat. Tapi makin mendalami ilmu, kamu makin buyang. Paham tidak itu? Kalau ada uang yang ngaku berilmu, tapi makin tegak, makin ngerasa pinter, dalam bahasa padi itu gabuk. Apa baca? Gabuk itu. Ya pokoknya ini padinya. Makin tua padi bukan makin nunduk tapi makin ini nyungak bahasa Palembang. Nah, yang seperti ini sesungguhnya bukan orang yang berilmu mendalam. Dalam bahasa lain, aku sebutkan kalau ini supaya kita ini belajarnya. Riya tanda tak dalam. Jadi kalau yang banyak gayanya, banyak ini pecah kepintarannya, sesungguhnya tidak berilmu. Ini nomor satu ciri dari ilmu apa? Ilmu itu banyak. Kita cuman wa ma utitu minal ilmi illa qalila. La ilma lana illa ma 'allamtana. Itu disebutkan di Al-Qur'an dua-duanya. Ilmu kita tidak lain cuman sedikit dari ilmu yang banyak tadi. Bapak Ibu tinggal dewek-dewek. Siapa yang bidang teknik kamu sebutkan baik. Teknik itu rumpun ilmu. Teknik itu ada teknik ini, teknik ini. Teknik ini ada lagi turun-turun lagi apa. Pokoknya kamu ekonomi itu adalah rumpun ilmu. Ada ini maksudnya. Kamu tuh punya yang mana? Kecil nih. Sudah kecil mak itu nak pacak dewek ini. Nak ngerasa nak ngatur-ngatur pula kan ini. Subhanallah. Ini ciri ilmu misalnya. Ciri ilmu nomor 2, inklusif. Ilmu yang kedua cirinya inklusif. Bahasa Indonesianya adalah siapa baik nak Islam, nak kafir, pacak dapat ilmu. Itu namanya inklusif. Lawan dari inklusif eksklusif.
Eksklusif itu artinya cuman orang tertentu saja. Oke. Jadi kalau kita ibu-ibu beli tas eksklusif itu cuman punya ibu baik, punya yang di top ini baik. Yang tidak top tidak punya. Kira-kira itu eksklusif. Tapi ilmu adalah inklusif. Ilmu itu pacak diperoleh oleh siapapun. Wong kafir ngapal Quran bisa hafal. Contoh adalah para orientalis. Orientalis, orang-orang kafir, orang-orang barat yang belajar Al-Quran, belajar ilmu tafsir, belajar tajwid, mereka hafal Quran. Sekarang aku tanya, hafal Quran itu mereka karena apa namanya dapat hidayah atau karena ilmu? Karena ilmu, karena dia pelajari. Al-Quran bisa dipelajari. Ya, oke. Maka kaidah yang kedua ini sekali lagi, ilmu itu bisa diperoleh oleh orang Islam maupun orang kafir. Karena itu kita sebagai orang Islam sudah sewajarnya harus lebih semangat ketimbang orang kafir dalam belajar ilmu. Di Al-Quran dikatakan bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Surat nomor 3 ayat 79. Jangan pernah berhenti kamu belajar mengajar. Jangan pernah berhenti belajar mengajar. Pasti ada yang nanya, sampai kapan kami belajar? Ya, ilal lahdi, sampai kamu masuk liang lahat. Sebelum masuk kubur kita belajar. Pelajaran terakhir adalah kalimat la ilaha illallah, namanya talqin. Kalau kamu nak tahu, pelajaran pertama yang diberikan kepada kita oleh orang tua namanya azan. Pada waktu lahir itu diazankan. Nah, itu pelajaran pertama itu yang masuk ke sini. Karena Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Pada waktu kamu lahir kami buka telinga kamu. Yang pertama dibuka adalah telinga. Kemudian dokter belajari. Habis itu kata dokter, kenapa ayat Al-Quran itu habis itu wal basara wal absara? Kenapa mata? Ternyata betul. Mata bayi itu baru bisa melihat pada usia 2 bulan. Jadi bayi itu waktu lahir itu belum nyingok. Maksudnya nyingok ini bentuk-bentuk ini nyingok, tapi tidak tahu dia itu apa. Apa godo-godo gitu kan atau apa, tidak tahu ini. Tidak tahu. Setelah 2 bulan baru dia ini, tapi ini sudah. Begitu lahir ini sudah. Makanya waktu lahir itu bukan kita itu tunjukkan gambar-gambar, tapi azan. Nah, pelajaran terakhir adalah ketika menjelang meninggal dunia. Rasul berpesan bimbing orang yang nak meninggal dunia ini, namanya talqin. Nah, kadang-kadang kita diingatkan oleh siapa itu? Yang kalau di Jawa namanya mudin, yang galak wong meninggal itu. Kalau di sini Bilal, kalau ada yang meninggal di kubur itu dia ngomong, wahai mayit, kage akan datang malaikat. Sebenarnya bukan ngomong sama mayit, itu ngomong sama yang hidup di pucuk ini. Woi mamang bicek ini, mang cek bicek. Kage kita nak mati pecah ini juga. Ya kage ada pertanyaan sebelum ini, jawablah ini segala macam itu. Jadi orang ditalkinkan itu diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada waktu adik saya menjelang koma itu masih sadar waktu itu, masih pegak, bukan maksudnya masih bisa nyimbat. Saya panggil masih begitu. Saat itu saya sudah tahu ini prosesnya menuju koma. Maka pelan-pelan saya bisikkan sebelum masuk ruang operasi, sebelum kami operasi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil saya bilang ikuti dek, la ilaha illallah. Terus habis itu masuklah ruang operasi. Setelah operasi itu berhasil operasinya, hasilnya cukup bagus, tapi tetap nggak bangun. Akhirnya setelah kira-kira 1 hari dari operasi, saya evaluasi sama dokter-dokter, kemudian saya bilang cabut alatnya karena dia sudah wafat. Tapi saya sudah lega karena sudah saya talkinkan pada waktu menjelang operasi tadi, kira-kira itu. Jadi jangan nak mentalkinkan itu sudah habis operasi baru pasang alat, kita tidak tahu ini masih hidup apa tidak kan ini. Pada waktu menjelang meninggal itu. Hadirin, jadi ulangi sekali lagi, kita nak semangat untuk belajar ilmu karena ilmu adalah inklusif. Siapa baik baca punya ilmu. Oke, itu sifat ilmu yang kedua. Yang ketiga, sifat ilmu yang ketiga, ciri ilmu yang ketiga adalah related to solution. Pernah enggak kita doa, itu bahasa Inggrisnya, berhubungan dengan penyelesaian masalah. Atau dalam bahasa kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman
nafi'an, bermanfaat. Jadi pelan-pelan aku sampaikan. Siapa yang ngaku berilmu tapi hidupnya bikin kerok terus, berarti tidak berilmu. Nah, itu baik, ulang-ulangi. Dia ngaku berilmu tapi bikin kerok terus. Ahli hukum bikin kerok, ahli kedokteran bikin kerok, ahli ini ahli itu bikin kerok. Hakikatnya mereka tidak berilmu. Karena ilmu itu related to solution, ilmu itu nafi'an, ilmu itu bermanfaat, ilmu itu bermanfaat. Kalau udah bermanfaat bukan ilmu. Sekarang pasti Bapak Ibu nanya, kalau mah itu ilmu sihir, nah, ada manfaatnya enggak? Kasih ini. Ya. Jadi pada hakikatnya anak ilmu sihir, ilmu santet, ilmu apa yang segala macam itu tidak ada bermanfaat. Maka bukan orang berilmu. Perhatikan kalimatnya. Dari 3 ciri ini, ada tidak ciri ilmu itu bergelar? Ada tidak? Dari 3 ciri ilmu ini tadi. Dah kata? Saya kasih contoh. Di YouTube di mana-mana antum pasti udah dengar, udah baca, udah nyingok. Ada ulama sekarang ini ngetop nian, muridnya Mbah Maimun Juber. Namanya Gus Baha. Ada? Gus Baha itu bahkan Profesor Said Agil Husin Al-Munawar Al-Hafiz, Profesor Quraisy Shihab itu termasuk tanda kutip membuat pernyataan sudah bahwa Gus Baha itu boleh dibilang adalah Quran yang berjalan. Saking pakamnya ilmu Quran beliau itu. Pertanyaan aku, Gus Baha ada gelar tak? Kati. Nak dinjuk gelar tak galak dia. Nak dinjuk gelar tak galak. Karena beliau itu dosen tetap di Universitas Islam Indonesia, UII Jogja. Dosen tetap di situ. Gelarnya dosen tetap, tapi tidak kati gelar. Padahal syarat di perguruan tinggi harus master minimal. Doktor honoris causa Adi Hidayat masih galak dinjuk gelar doktor honoris causa. Memang cerdas beliau, berilmu, tapi masih ada gelar. Oke, jadi sesungguhnya orang berilmu tidak setara, tidak setuluan, tidak lantas serta merta wong bepangkat, wong ado gelar itu berilmu. Belum tentu. Yang berilmu tadi cirinya 3. Ulangi. Ciri ilmu tadi 1, ilmu itu banyak, kita cuma punya sedikit, maka tawaduklah orang yang berilmu. Yang kedua, ilmu itu bisa diperoleh siapapun, maka semangatlah kita untuk terus belajar dan mengajar sampai kita mati. Yang ketiga, ilmu itu bermanfaat. Maka kalau kita pegang ilmu, walaupun cuma ilmu sedikit, ajarkanlah, praktekkanlah. Oke. Nah, setelah 3 iko ini di 3 iko ciri ilmu ini kita dapat, barulah kita beroleh hikmah. Ini puncaknya. Barulah kita beroleh hikmah. Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau soal ilmu ada di surat 58, wa utul ilma darajah. Orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya dari ahli ibadah. Perhatikan kalimat saya. Maka Sayyidina Ali mengatakan sholat sunnah 1000 rakaat itu nilainya lebih rendah ketimbang berpikir sebentar. Oh, ingat nih, ingat. Jadi mulai sekarang ini galak, mohon maaf ya, ini mohon maaf nih, aku luruskan kamu. Aku ada ngisi pengajian, tahu-tahu wong sholat suruh. Bukan tidak boleh. Sholat suruh lah kamu 12 rakaat. Itu lebih keraan ketimbang kamu dengarkan pengajian. Kira-kira itu. Ngaji dulu cek. Baru ini. Senianan nih saya sampaikan ini. Jangan bandingkan sama sholat wajib. Sholat wajib tidak ada perdebatan. Ini sholat sunnah. Maka para sahabat, contoh Abu Bakar Siddiq, itu jarang sholat sunnah. Abu Bakar Siddiq. Para sahabat itu rata-rata sholat sunnah yang tetap dijaga adalah sholat tahajud.
Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan gini, kamu itu cukuplah sholat isya berjamaah baik, sudah dicatat sholat malam kamu itu. Wah itu, jadi bayangkan nih, orang yang sholat isya berjamaah di masjid kita ini, menurut Sayyidina Utsman sudah dicatat sholat malam, sudah dicatat sholat tahajud dia. Ya Rabbi Karim, alangkah lemak rasanya nih. Tapi orang yang berpikir, berilmu, ini lebih tinggi kedudukannya di surat 58. Ingat ya, tapi berpikir berilmu tadi sholat juga. Jangan ngomong berilmu tapi tidak sholat, mak mana propnya? Ya jelas. Itu tidak usah kamu omongkan lagi. Ya, orang-orang kafir itu bahkan disebutkan di Al-Quran najis. Najis itu mak mana? Ya sama, setara dengan air liur anjing kan? Setara dengan daging babi kan? Karena itu. Mohon maaf, artinya seperti itu. Itu hakikatnya jadi. Tapi kalau orang yang beriman berilmu, maka kedudukannya tinggi. Nah, di antara orang berilmu yang paling tinggi kedudukannya ahli hikmah. Orang yang punya hikmah. Ilmu sudah diapakan tadi? Tawadu, terus belajar, kemudian bermanfaat. Jadi dia praktekkan ada manfaat. Nah, inilah sampai kepada hikmah. Oke, pagi ini sudah selesai saya sampaikan urut-urutan untuk mendapatkan hikmah. Nomor 1, baca cari tahu. Setelah itu dapat pengetahuan. Pengetahuan yang disusun rapi namanya ilmu. Ilmu yang sudah kamu praktekkan sehingga bermanfaat. Ilmu yang terus kamu pelajari. Ilmu yang kamu kemudian menjadi ahlinya, sadar bahwa makin ahli makin banyak tidak tahu, maka sampai disitulah kamu dapat hikmah. Kalau sudah dapat hikmah ini, subhanallah, masuklah dalam bab ulil absor. Nak tahu apa itu arti ulil absor secara aplikasi, secara kenyataan? Ulil absor adalah orang yang melihat, mendengar, merasa apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dirasa, galo-galo ada pelajaran. Maka dalam bahasa ulil absor disebutkan inna fi dzalika la'ibratan li ulil absor. Yang demikian ini ada pelajaran untuk ulil absor. Untuk yang lain tidak punya pelajaran. Yang kedua, fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah pelajaran wahai ulil absor. Jadi apapun yang terjadi di kita ini, yang kita dengar, yang kita jingok, yang kita rasa, itu menimbulkan pelajaran, maka itu disebut ulil absor, orang yang dapat hikmah tadi. Itu kira-kira sampai di situ. Clear? Saya kasih contoh. Bulan lalu saya kasih contoh, misalnya kan pelajaran kita tentang air misalnya. Sifat banyu ini apa nih? Banyu kalau dimasukkan sini jadi apa bentuknya? Jadi gelas. Kalau di kamar mandi itu keran. Itu namanya adaptif. Adaptif itu menyesuaikan diri. Sekarang aku tanya, kita ini orang Islam atau orang kafir? Jadi kalau mau itu kita harus adaptasi dengan cara Islam atau cara kafir. Nah itu kira-kira bagaimana itu. Banyak kita ini wong Islam, tapi cara berpikirnya kita ini wong Islam, tapi cara makannya kita ini wong Islam, tapi cara politiknya, nah itu bahasa mudahnya nih. Kamu berkenal kalau sudah mulai dinaik-naikkan dikit nih. Woi politik itu kakek urusannya cek dengan agama siapa ngomong. Wong Islam hidup cara Islam. Itu kira-kira. Subhanallah. Baru cocok. Contoh nih. Dalam politik ini betul-betul disebutkan di Al-Quran. Di surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dalam konteks apapun bernegara ini kan mesti adil. Adil itu sesuai lah. Kalau misalnya kamu punya jabatan sudah nak berakhir, sudah berakhir baik, tinggal bersyukur. Tidak usah nak cawe-cawe kamu nih. Itu kan? Sudah selesai baik, itu kan. Nak ngapo lagi gitu. Yang adobe lagi tidak tergawe kan kira-kira itu kan. Nah itu ceritanya. Banyak hal ini kita ini sekarang Masya Allah harus pakai cara orang Islam. Cara Islam kalau nak adaptif itu contoh. Nah hadirin Allah,
Saya kasih satu bonus lagi, yaitu pelajaran tentang ulil absor, cari hikmah. Tolong camkan ini, ayatnya saya bacakan. Pertama di surat Fusilat, surat 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan memaparkan tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru bumi dan pada diri kalian. Ulangi. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah akan dipaparkan, dijingokkan ke kita ini di seluruh bumi ini dan juga pada diri kita. Jadi kalau itu mulai sekarang kamu nyingok empek-empek, itu adalah tanda kebesaran Allah. Itu maksudnya. Kamu nyingok ambal, ini tanda kebesaran Allah. Sekarang contoh, kenapa ini tanda kebesaran Allah? Sekarang aku tanya, warna ambalnya apa? Hijau. Pertanyaan aku, ngapo ambal ini warna hijau, ngapo baju aku ini warnanya putih? Itu karena ada proses di sini. Dan proses di sini ditafsirkan di sini. Tafsir di sini. Kalau tafsir ini mengatakan ini warnanya hitam, hitam ini. Nah, paham enggak kira-kira itu? Jadi ini ngomong hijau ini karena ada tafsir di sini. Itu proses itu. Baru antum mikir, ini tanda kebesaran Allah. Siapa yang ngajarkan ini hijau? Allah dulu yang ngajarkan. Kata Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam ilmu. Nah, ilmu Allah itu yang diajarkan. Contoh, Allah mengajarkan kepada manusia sab'an samawat, ada 7 lapis langit. Itu diajarkan oleh Allah. Allah mengajarkan bahwa air itu adalah dari hujan dulu. Hujan kemudian baru turun ke bumi. Turunnya juga terserah Allah. Turunnya terserah Allah. Nak diturunkan di mana? Kamu hari Jumat kan baca surat Sajadah. Di surat Sajadah itu ada ayat bunyinya, ya. Awalam yara anna nasukul ma'a ilal juruzil ardi, ya. Apakah kamu tidak pernah memperhatikan bahwa mendung yang ada di atas itu terserah Allah nak diturunkan kemana? Hari malam Kamis kemarin aku mestinya ngisi pengajian di MDR Darul Ridwan. Malam Kamis aku ngaji. Rupanya pas begitu menjelang maghrib hujan di parak rumah kami itu, mendungnya gelap nih, mendungnya gelap. Tapi hujannya baru gerimis. Aku WA, jamaah sekalian mohon maaf aku tidak hadir. Pecahnya mendungnya gelap nih, nak hujan terus, lah mulai gerimis. Tep, habis sholat maghrib hilang mendung itu. Terserah Allah nak diturunkan di mana banyu itu. Kemarin, minggu kemarin, Mekah itu suhunya 41, terang benderang. Tahu-tahu hujan deras. Terserah Allah. Nah itu tanda kebesaran Allah itu ditaruh di mana? Di seluruh bumi ini ada. Termasuk tanda kebesaran Allah ditaruh pada diri kita. Nah tanda kebesaran Allah itu bentuknya mak mana? Di surat 67 ayat 3. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tanda kebesaran Allah itu semuanya dalam bentuk harmoni. Perhatikan kalimat saya, harmoni. Bahasa Palembangnya setuluan, sesuai. Contoh, kulit kita warnanya apa? Sawo matang ya. Rambut kita, ya bukan yang udah tua ini. Rambut kita hitam, setuluan. Yang tidak setuluan kulit hitam mak ini rambut pirang. Ini tidak setuluan. Ini semua sudah harmoni. Kenapa orang bule rambutnya pirang? Karena kulitnya putih, cocok. Matonya biru, cocok. Kita mato biru, kulit hitam, rambut pirang. Woi belari aku ini. Siapalah bibi ini, siapalah mamang ini. Paham enggak ini? Jadi semuanya itu sudah. Maka di Al-Qur'an di surat An-Nisa dikatakan ya, la tabdila li khalqillah, atau jangan kamu coba-coba mengubah ciptaan Allah. Sudahlah, enggak usah nak kamu ubah-ubah. Nih contoh yang ibu-ibu ini banyak nih. Ibu-ibu lihat di TV tak?
Di TV itu kalau kamu nyingok artis, kata yang asli lagi itu. Saya pernah saya pernah bimbing kolega saya, teman saya karena waktu itu selesai duluan kuliahnya, jadi saya bimbing, ini dokter ahli, sama-sama waktu itu masih ngambil di Unpad di Bandung. Saya jadi ahli duluan, kemudian teman saya bimbing. Nah, teman saya ini perempuan, punya suaminya itu ahli bedah plastik di Bandung. Jadi bimbingannya itu di dekat klinik dia, tempat bedah plastik itu, di rumah itulah bimbingannya. Jadi aku jingok di situ selama 1 hari, aku di situ, artis datang, siapa datang gitu. Itu kawan aku itu ngomong begini, nak dibentuk mak mano, kan? Yang hidung pesek nak di mancungkeun, yang pipi kempot nak di bikin tembem, ado galo. Jadi metu dari situ tuh udah asli lagi. Mamang yang datang ke situ metu jadi lain, bibik masuk situ jadi lain. Nah itu udah harmoni lagi. Yang harmoni yang asli mah inilah kira-kira ini. Tapi jangan kamu ngomong aslinya kita ini mambu, jadi tidak usahlah pakai parfum. Nah itu salah pula. Yang mau itu kata Rasul, wangi-wangilah kamu, apalagi nak ke masjid. Jadi ulangi pelajaran kita, ya saya tutup pagi ini untuk dapat hikmah. Mari kita seluruh tanda-tanda kebesaran Allah ini yang ada di bumi ini, termasuk yang ada pada diri kita camkan, kita pelajari bahwa ini semua harmoni. Karena ini harmoni, maka ya kita akan beroleh hikmah. Contoh, sekarang kamu lagi makan apa? Yang kamu makan itu apa? Oke, zatnya apa namanya? Gula kan? Karbohidrat kan? Nah, kamu nak tahu, karbohidrat itu fungsinya untuk tenaga. Siapa punya karbohidrat, siapa makan karbohidrat, maka dia bertenaga. Kalau kurang karbohidrat, tidak bertenaga. Tak kuawa nak datang ke masjid ini tadi. Oke, itu satu. Kemudian kedua, kalau kelebihan karbohidrat, kelebihan gula, diabetes, gendut, diabetes. Nah ini contoh. Maka harus harmoni. Kekurangan tidak boleh, kelebihan tidak boleh. Maka kata Nabi, makanlah selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Maksudnya sedang-sedang baik. Kamu pasti harus nanya ilmu kedokteran. Apa makan kami berlebihan? Lambung ini besarnya 1,5 liter. Daya tampung lambung 1,5 liter. Rata-rata ini. Rata-rata 1,5 liter. Kata Rasul bagi 3. Bagi 3. Jadi bahasa Palembang baik sekarang ini. Karena dibagi 3, maka bagian sepertiga yang paling bawah burgo. Yang padat-padat nih gitu. Yang tengah banyu, apa kopi, apa teh terserah kamu nih. Kemudian yang bagian pucuk jangan diisi udara. Itu yang namanya kata Nabi, makan selagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau tadi setengah diisi burgo, ya. Kemudian hampir setengah lagi diisi banyu. Nah itu udaranya tinggal dikit. Apalagi kalau penuh nian, mohon maaf, lambung ini ada klep, tahu klepnya, ada apa ya? Cak klep keran itu. Kalau kepenuhan, klep ini dol. Bahasa mudahnya kalau bayi gumoh, kalau wong tua muntah ini. Makanya kata Nabi, kalau tidur kamu miring kanan, karena lambung di sebelah kiri. Kalau miring kiri, ketekan burgo tadi metu. Nah, ini mudah. Ini hikmah ini. Subhanallah. Jadi semuanya itu bisa lah. Antum nak nanya apa baik dihubungkan ini. Subhanallah. Kita jadi orang Islam ini pakai dalilnya lengkap. Dari Allah dalil nakli Al-Quran ada. Dari manusianya dewe ada dalil akalnya ini masuk akal. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau tafadhol hari ini sudah saya sampaikan tentang runutan untuk mendapat hikmah dan contoh bagaimana kita beroleh hikmah pada setiap yang kita dengar, kita lihat dan kita rasakan. Demikian. Fadhol.
Ya, kalau ada yang nak nanya silakan. Masih ada waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bertanya karena saya tidak punya ilmu. Kemudian pertanyaan saya bertanya juga karena malu bertanya susah dijawab. Yang pertama, bagaimana kita sering mendengar bahwasanya kalau kita sholat di masjid pahalanya 27. Kalau di Masjid Nabawi, Madinah, pahalanya 1000. Kalau di Masjid Mekah, pahalanya 100.000. Bagaimana kalau kita terbang ke Palestina dan sholat di Masjidil Aqsa, di mana kalau nggak salah lihat Rasulullah SAW pernah sholat di sana. Berapa pahalanya sholat di Masjidil Aqsa? Dan apa dasarnya kita tahu bahwa pahalanya sekian. Hadis atau Al-Quran. Yang kedua, kita sering mendengar juga bahwa kota Madinah disebut juga atau dapat predikat yang begitu cantik, Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, seorang kota Mekah dijuluki kota Mekah Al-Mukarramah. Apa artinya itu masing-masing dan siapa yang memberi nama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Tentang hadis sholat di masjid kita sini, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjidil Aqsa, memang ada secara eksplisit disebut oleh Rasul pahalanya pecah tadi. Disebut ada 1000, ada 100.000. Di Masjid Aqsa kalau tidak salah disebutkan 500 atau 100 sama itu disebutkan begitu. Tapi tolong camkan. Ini tadi baru sampai level pengetahuan. Perhatikan, sampai level pengetahuan. Oke, mari kita lihat pengetahuan yang lain lagi dan nanti sesuai pertanyaan tadi jadikan ilmu. Kata Rasul, andaikan kamu tahu istimewanya sholat subuh dan sholat isya, maka kamu akan merangkak dari rumah kamu. Kalau kamu tidak pacak berjalan, kamu akan merangkak ke masjid ini. Jadi pertanyaan aku itu, lebih pakem mana sholat di Masjidil Haram dengan merangkak ke masjid? Lebih merangkak ke masjid, itu logikanya. Jadi kalau orang maras kita berpikir itu, andaikan kamu tahu, ya, hikmahnya atau pahalanya atau rahasianya sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka walaupun kamu tidak bisa berjalan, kamu akan merangkak dari rumah itu. Bahasa Palembangnya keperinyo. Bahasa Inggrisnya FOMO, fear of missing out. Itu bahasa Inggrisnya. Ini sering anak-anak muda sekarang pakai istilah FOMO. Bahasa Palembangnya takut kepunan. Itu kan? Ada wong ngomong mak ini. Cek, waktu pergi haji, rajin-rajinlah ke haram. Sholat di sana 100.000 kali atau berapa banyak. Mak itu kira, cek rajin-rajinlah ke sana. Jangan malas-malasan di pondokan baik gitu kan. Kalau aku tidak, jingok-jingok, yai, ngedek-ngedek. Nak ke Masjidil Haram terus ini. Sampai di tengah jalan dicopet wong kan ini. Sampai tengah jalan nyampak sih kan. Aduh yai ngotot nian. Aku waktu itu pembimbing. Nak melok ke Masjidil Haram, aku bilang, yai sudahlah. Alangkah lemak kamu ke Masjidil Haram. Kami di sini sholat dapat berapa nih? Hitungan dia kan ini. Tidak mak itu yai, sesuai dengan kadarnya baik. Tapi aku nak melok. Lajulah. Terus aku waktu itu karena aku pembimbing, jadi aku paling belakang baris itu. Yai ini kusuruh paling depan. Kira-kira 100 meter, 200 meter dari pondokan, yai itu duduk. Ku tanya, ngapa yai duduk? Kesandung tadi. Habis itu sesek. Jadi mak mano yai lanjut
balik bahaya sudah antar balik. Karena ini. Jadi tolong camkan di balik pertanyaan ini tadi intinya bukan kita nak dapat ilmunya, bukan ilmu berapa banyak ininya, tapi ilmu adalah tentang mana yang betul-betul visible. Contoh kata Rasul, orang yang duduk di Masjidil Haram dari subuh, sholat subuh, kemudian habis sholat subuh berzikir sampai matahari terbit mendapat pahala umroh. Ini kita yang dari Indonesia banyak ngotot nak umroh dari Tanim. Paham nggak ini? Umroh dari Tanim jelas butuh ongkos satu. Yang kedua pakaian ihram. Pakaian ihram itu ada larangan. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Jangan kamu ngomong kotor, jangan merusak, jangan berdebat. Itu baru sah dia pakaian ihram itu tadi kalau nak melaksanakan umroh. Sementara aku santai, jadi aku galak ditanya jamaah. Prof, kenapa Prof itu tidak pergi ke Tanim sana untuk umroh? Aku milih yang lemak baik. Apa yang lemak itu? Duduk di Masjidil Haram dari subuh sampai matahari terbit. Pahalanya adalah pahala umroh. Kamu nak dapat pahala umroh apa nak dapat ini? Kalau ada yang mudah, ngapa nak yang saro? Contoh, kalau kamu kuat puasa Daud. Kalau tidak kuat puasa Senin Kemis. Kalau yang sunnah ini yang sunnah. Tidak kuat Senin Kemis 3 hari dalam sebulan. Tidak kuat 3 hari dalam sebulan, kata para ulama sebulan sekali. Tidak kuat sebulan sekali, setahun sekali. Kaki tanggal 9 Zulhijjah puasa Muharram akan dihapuskan dosa setahun yang sudah lalu. Sudah jadilah ceknya. Kamu tinggal ngitung deh, setahun hapus, aman lah. Cuman puasa, jadi pilihlah mana yang enak untuk kita. Nah itu. Kemudian yang kedua tentang beberapa penamaan. Subhanallah. Tadi kebetulan caknya setuluan gitu ini pertanyaan. Tadi sengaja saya baca surat pendek hari ini tadi. Itu Allah yang memberi penamaan. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hada baladil amin. Ada 3 tempat yang disebut oleh Allah di situ dengan istilahnya. Wattini wa zaitun sebutan untuk Palestina. Wa turi sinin bukit Tursina tempat Nabi Musa mendapat wahyu. Wa hadal baladil amin dan negeri yang aman sentosa Mekah. Itu sebutannya baladil amin. Ditegaskan lagi di surat 48, la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Masuklah kamu ke Masjidil Haram pasti aman. Maka zaman Covid kemarin aku ngomong, masuklah kamu ke masjid aman. Itu aku fotokopi dari dalil ini kira-kira sebagai ahli dan benar karena yang masuk masjid pasti sehat dan waras kan gitu kan. Nah, sudah ada pelajaran kemarin kan? Ada enggak kemarin wong Covid terus masuk masjid sambil sesek, aku ke masjid baik kan katanya. Yang ke masjid ini pasti sehat dan waras. Jadi kalau kamu masuk masjid pasti selamat. Jadi cara menghindari Covid gampang kemarin itu. Kamu datang ke masjid selesai. Ini malah tidak, malah masjid ditutup. Nih ada ketua masjid dari Lahat nangis ketemu aku. Aku lagi khutbah di Palimo. Dia mampir pas di situ. Habis khutbah dia datangnya aku nangis. Ngapa nangis Pak? Kami dari Lahat. Ya ngapa nangis? Aku di ketua masjid. Terus zaman Covid ini kami tutup masjid itu. Aku yang nyuruh nutup. Nah, itu kan datanglah jago kan buka. Yang boleh ke masjid yang sehat, yang tidak sehat tidak usah ke masjid. Itu baik sudah patokannya. Apa sakit kalau kamu di sana? Tidak. Nah sudah yang sehat ke masjid. Kan ke rumah itu. Yang sehat tidak akan ada penularan. Jadi ngapo? Tidak usah jaga jarak karena tidak ada penularan. Yang ada penularan itu kalau ada yang sakit selesai. Ini kita kalau rumit-rumit berpikir. Nah itu yang kedua istilah-istilah saya sebutkan contoh. Mekah Al-Mukarramah. Artinya Mekah yang dimuliakan. Ya, kenapa dimuliakan? Karena dia tempat yang dipilih. Sebenarnya gelar aslinya adalah Baladil Amin, negeri yang dijamin aman sentosa sampai nanti, sampai hari kiamat. Dia nggak tersentuh. Mohon maaf, Dajjal pun nggak tersentuh ke situ nanti, nggak tersentuh. Madinah pun itu nanti Dajjal itu cuma sampai di bukit. Di satu perbukitan. Kalau kita pergi ke Madinah tolong nanti tanya nih.
Di situ ada bukit yang kata Rasul nanti Dajjal itu akan menjejak-jejakkan kakinya sambil melihat Masjid Nabawi. Karena dia tidak bisa masuk ke sana. Karena Masjid Nabawi dari 7 pintunya dijaga oleh malaikat. Tidak tembus oleh Dajjal. Sama. Ini Mekah ini gelarnya Mukarramah adalah karena itu. Yang kedua, secara gelar yang lain lagi dulu Madinah namanya Yasrib. Yasrib. Kemudian diubah oleh Rasul menjadi Madinah sesuai dengan yang tertulis dalam piagam Madinah. Kemudian oleh para ulama ditambahi kalimat munawwaroh yang bercahaya. Cahaya di sini adalah ilmu. Karena setelah datangnya Rasul di situ terbentuklah civil society dalam bahasa kita. Civil society. Bahasa Indonesianya masyarakat madani. Dan itu dalam bahasa kita masyarakat yang melek dengan ilmu. Jadi setelah itu ilmu itu banyak nian dan diawali dari Madinah. Maka Madinah menjadi tempat syiar dimulainya ilmu pengetahuan dan segala macamnya. Maka dia bercahaya. Maka itu disebut munawwaroh. Ya, kemudian yang lain yang ketiga tadi tentang Aqsa sudah tadi. Udah tadi. Tadi sholat di Masjid Aqsa dalam Rasul menyebutkan ratusan nih. Terus apa lagi tadi? Udah nih. Jadi kira-kira mah itu. Tapi intinya tadi dari pertanyaan ini tolong camkan. Kita ini sudah-sudahlah ya maksudnya ini. Jadi wong Islam ini sudah mantap. Jadi jangan kamu nih, contoh nih, saya sampaikan. Ya, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kapan kamu ingat Allah, sebenarnya seluruh masalah ini selesai. Aku punya masalah, kamu punya masalah. Contoh misalnya ini. Kalau kita punya masalah utang. Kita punya masalah utang. Okay? Dan sampai kita meninggal belum mampu bayar, berarti masih jadi kewajiban enggak itu? Masih tercatat di sisi Allah, benar? Masih. Kita kembalinya kepada Allah. Kaki keputusannya terserah Allah. Apakah wong ini nak disiksa, apakah wong ini nak diampuni, kira-kira itu. Yang kedua, terserah Allah juga apakah keluarganya nanti bisa bayar apa tidak. Jadi kalau galau-galau diserahkan sama Allah selesai sebenarnya. Ini kita tidak. Galau-galau diserahkan ke Mahkamah Konstitusi kan itu. Yang di sana manusia juga. Jadi akhirnya bertungguan karena manusia pacak mati juga kan itu. Nah ini contoh. Ini pelajaran pagi ini, maka tadi tolong semuanya kalau kita ingin dapat hikmah serahkan sama Allah. Contoh, kita sakit, Bapak Ibu ada yang punya ngidap penyakit, ada darah tinggi atau segala macam, anggaplah. Sekarang kenyataannya sekarang ini sedang kambuh tidak kan? Tidak. Maka yang terpenting serahkan sama Allah. Ya Allah, aku walaupun darah tinggi, kalau kata engkau aku pacak ibadah sampai 90 tahun. Sudah itu baik. Yang kita pikirkan tidak mah itu. Darah tinggi, kata dokter itu, pacak stroke, pacak ini, pacak itu. Kapan nih mati kaki aku? Nah, itu yang kamu pikirkan. Bukan Allah yang kamu pikirkan. Tapi kalau Allah yang kamu pikirkan, perhatikan. Kita sholat ini, kita pengajian ini karena pertolongan Allah ada. Kalau tidak kasih pertolongan Allah, pacak tak gitu ke sini? Tak baca. Jadi sudahlah. Jadi kalau nak dapat hikmah kira-kira itu, tapi nak berlatih juga. Aku dah berdekap-degup juga. Mana nih? Contoh misalnya kalau anak-anak lagi sekolah ini nak bayar SPP, ngasih tahu abah minggu depan bayar SPP, kapan jingok? Kasih duit, itu berdegup juga. Tapi jawabannya mudah-mudahan kaget nak minggu depan Allah ngenjuk sudah kan? Ya, anak aku latih mak itu. Rupanya minggu depannya tidak kasih. Maka aku ngomong sama anak aku, nak ngomong sama kampus kamu nak minta tunda. Itu aku latih anak-anak tunda. Ngomong sama kampus mohon ditunda. Nah pernah suatu saat kata kampusnya boleh ditunda tapi kena denda. Ya sudah tidak apa-apa nak karena tidak kasih nian. Nah akhirnya sebulan kemudian baru bayar plus denda. Ya sudah itu baik. Nak ngapo?
Jangan mikir nak katik bayaran berhenti bayar nak kamu nak. Jangan itu namanya tidak serah sama tidak ingat Allah. Kalau ingat Allah selesai galau-galau ini kita ini selesai. Mati pun itu akan ditangkap oleh siapa? Maksudnya kita mati itu akan kemana kaki? Ke sisi Allah atau pergi ke tempat? Ke sisi Allah. Ya, di Al-Quran disebutkan maulahumul haq wa ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Sudah selesai. Di dunia ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Nak hidup kita, nak mati kita galo-galo lillah. Baliknya ke Allah. Itu hikmahnya ke sana. Itu besarnya mak itu. Baik, pagi ini saja. Insya Allah kita bisa lanjutkan pekan-pekan mendatang. Pelan-pelan baik berguyur. Hari ini kita sudah belajar tentang hikmah, ilmu dan hikmah tadi. Demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabbana ya Karim ya Rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana.